Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Sadriana, NIM saya 1910416851. Saya dari kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen Adi Mursalin SEMM. Hari dan tanggal Rabu 27 Januari 2021. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester ganjil 2020 per 2021. Jawaban bagian A itu berkenaan dengan pertanyaan dengan aktivitas saya kuliah menggunakan Zoom dan Google Classroom. Jawaban yang pertama, pertemuan kuliah melalui Zoom 1 kali dari total pertemuan 13 kali pertemuan. Yang nomor 2, yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Manajemen Operasi 1 melalui Zoom adalah materi strategi operasi, manajemen operasi dan produktivitas materi peramalan, dan cara mengukur produktivitas dalam manajemen operasi, teori-teori manajemen operasi, dan materi manajemen persediaan, manajemen produksi, dan terakhir teori EOQ atau Economic Order Quantity. Yang nomor 3, tugas terstruktur yang saya buat adalah membuat ringkasan materi yang dibagikan oleh dosen melalui link, membuat ringkasan mengenai materi strategi operasi, membuat video record baik tugas maupun ujian yang diupload ke YouTube, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi 1 yang dibuat dalam bentuk PDF, dan yang terakhir meringkas materi dari dosen yang dibagikan melalui link. Yang nomor 4, saya mempelajari manajemen operasi supaya saya tahu bagaimana cara menjalankan sebuah strategi di dalam manajemen tersebut. Tahu apa saja teori apa saja yang ada di dalam manajemen operasi itu sendiri. Jawaban bagian B itu berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Yang pertama, dari link yang sudah saya buka, materi-materi yang saya pelajari adalah materi strategi operasi, yaitu merupakan visi jangka panjang, terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan, dengan materi peramalan yaitu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Nomor 2, dari link yang sudah saya buka, saya telah menonton 4 buah video yang ada di dalam rinciannya sebagai berikut. Di video yang pertama saya tonton itu membahas atau membicarakan mengenai strategi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang disampaikan oleh Irmayanti Hasan, STMM. Dikatakan di sini bahwa strategi operasi terdiri dari 2 kata, yaitu strategi dan operasi, di mana strategi adalah cara mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mencakup visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Di video yang kedua, ini membicarakan mengenai perencanaan produksi yang berkaitan dengan produksi massal yang disampaikan oleh Winco. Dikatakan bahwa produksi massal adalah suatu produksi besar-besaran. Di video yang ketiga, membahas perencanaan fasilitas yang berkaitan dengan tata letak fasilitas. Dikatakan bahwa perencanaan fasilitas berkaitan dengan aktivitas pembuatan desain dan konstruksi fasilitas, serta pemeliharaan perencanaan fasilitas dan menentukan sebuah aset tetap perusahaan. Di video yang keempat itu membahas tentang peramalan yang disampaikan oleh Diah Armeliza. Dikatakan bahwa peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam bentuk memprediksi peristiwa pada masa mendatang atau horizon waktu yang dibagikan menjadi 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Yang ketiga, manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah
salah satu bagian penting di perusahaan yang dimana berfungsi untuk mengontrol persediaan yang dimiliki perusahaan. Dapat dikatakan ini adalah sebuah proses untuk mengatur persediaan barang dalam suatu perusahaan. Yang keempat, just in time atau GIT. Ada suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin, dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Peramalan kualitatif merupakan faktor-faktor penting seperti intuisi, pendapatan pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Metode kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan datang masa lalu. Nomor 6, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen. Memberikan reward atau punishment serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Yang ketujuh, pengertian kapasitas produksi menurut Render dan Heiser 2001 pada nomor 186 adalah hasil produksi output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Lalu menurut Handoko 2001 dengan nomor 297-298, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dan dalam periode tertentu, dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode tertentu. Kemudian menurut Yamit 2011 dengan nomor 67, kapasitas produksi diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam suatu waktu tertentu. Yang nomor 8 dan yang terakhir, kesan bagi saya dalam mempelajari manajemen operasi adalah kisaran 50% atau bahkan bisa lebih dari sebuah pekerjaan ada pada bidang operasi. Jika berkaitan dengan daring, mungkin kesan lebih tahu aja gimana sih belajar secara daring, lalu apa saja sih media yang dipakai ketika belajar berlangsung, itu aja sih. Sekian mengenai pemaparan jawaban UAS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.